Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada'a fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Hidayah beserta para jamaah sekalian dari klaster Topas Perumahan Permata Cimanggis. Semoga salat kita, zikir kita, munajat kita, serta i'tikaf kita di masjid ini, juga setiap langkah kita menuju masjid ini tercatat sebagai amal ibadah, amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada episode akhir tahun dalam penanggalan nasional, karena sekarang kita ada di bulan Desember, ya, akhir tahun kan, kalau penanggalan nasional, ya, maka patut bagi kita untuk bersama menjaga diri dan menjaga keluarga kita, khususnya generasi muda. Karena kadang mengisi akhir tahun tidak sedikit yang kemudian terjebak dalam maksiat berjamaah. Maksiat berjamaah. Nah, ini coba kita ingatkan kepada adik-adik kita, generasi penerus kita, ya. Meskipun sekarang masih tanggal 18, ya, salah saya nulis ini. Tanggal 18. Masih ada beberapa hari ke depan untuk mengingatkan, karena memang kalau di Indonesia sekalian liburan sekolah, ya, rata-rata nih. Jadi akhir Desember sampai awal Januari adik-adik kita, anak-anak kita yang sekolah libur, yang kuliah pun libur. Jadi dibuat memang sedemikian rupa libur. Libur ngapain? Jalan-jalan. Tadi saya lihat tuh ada mobil bis, rombongan, ya, jalan-jalan dan lain-lain. Kita ingatkan, boleh lakukan apa saja selama itu dalam rangka dua hal. Ingat, sering kita ulang-ulang nih. Dalam rangka dua hal. Kalau tidak dalam rangka menjalankan perintah Allah, pilihan kedua adalah apa? Menjauhi larangan Allah. Jadi kita nih pagi-pagi pilihannya mau apa? Mau i'tikaf, ibadah, ngaji. Nah, ini yang pertama tuh, menjalankan perintah Allah. Pilihan yang kedua, silakan. Yang mau olahraga, silakan. Ya, boleh nggak olahraga, jogging? Boleh nggak? Boleh. Kan prinsipnya menjauhi larangannya. Prinsipnya jangan melakukan maksiat. Tidur lagi boleh nggak pagi-pagi? Tidur lagi boleh nggak, Pak Irfan? Boleh nggak pagi-pagi? Boleh, silahkan. Yang penting bukan maksiat, kan prinsipnya begitu. Yang nggak boleh tidur lagi pas waktu kerja, ya itu nggak boleh. Waktunya kerja tidur lagi nggak boleh.
Kalau tidak ada tugas, tidak ada apa-apa, tidur lagi, nggak apa-apa. Yang penting bukan maksiat, kan gitu. Jalan-jalan ke Cibodas boleh nggak? Akhir tahun boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan maksiat di sana, kan prinsipnya gitu. Ya, jangan maksiat, gitu. Nginep di villa boleh? Boleh. Diisi nginep villa dengan apa? Ajak keluarga, ayo ke villa, ngapain? Jangan niatnya cuman healing doang. Tapi untuk mengakrabkan keluarga, ya, adik kakak yang tinggalnya berjauhan ngumpul di satu tempat, ya, sebelum subuhnya bangun dulu zikrullah, kan keren, ya. Setelah itu bincang-bincang keluarga, ya, dibuat seakrab mungkin. Malamnya boleh nggak manggang-manggang? Boleh. Yang penting jangan ada isinya maksiat. Boleh. Karena prinsipnya dua. Itu. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini lagi rame pilihan apa? Udah selesai belum sih Piala Dunia? Saya nggak nonton sih. Hah? Belum ya? Udah selesai finalnya. Iya. Ada teman-teman tuh yang senang nonton bola, silahkan, saya nggak masalah, ya, nggak masalah. Yang penting nontonnya jangan sambil maksiat. Misalkan apa? Jadi nggak sholat subuh gara-gara nonton Piala Dunia, ya. Apalagi sampai ninggalin isya gara-gara nonton bola, ninggalin subuh. Atau gara-gara nonton Piala Dunia terus di kantor ngantuk, harusnya kerja, kenapa tuh? Aduh, ngantuk ya, habis nonton Piala Dunia. Nah itu maksiat tidurnya, begadangnya maksiat tuh. Tapi kalau misalkan hanya nonton saja, nggak ada yang terganggu tugas-tugas kewajiban kita, nggak masalah. Karena itu adalah perbuatan yang mubah, boleh saja. Maka nih saling mengingatkan saja. Adik-adik kita, saudara kita, tetangga kita, anak-anak kita, jangan sampai di penghujung tahun kemudian mempersiapkan diri untuk sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah, untuk sesuatu yang tidak bernilai taat kepada Allah. Karena prinsipnya kan cuma dua, ya, harus taat, jauhi maksiat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Begitu. Baik. Sebelum kita sambung ngaji kitab Riyadhus Shalihin, ini kitab sangat luar biasa, dikaji oleh ulama-ulama dunia, tidak hanya di Indonesia, karena ini yang menulis juga seorang ulama besar, Al-Imam An-Nawawi. Ya, sebelumnya mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah untuk para alim ulama, wabil khusus Al-Imam An-Nawawi yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin ini juga yang mensyarah, menjelaskan para alim ulama yang telah memberi catatan-catatan penting terkait ayat-ayat dan hadis yang terkandung dalam Riyadhus Shalihin, dan banyak yang sudah meninggal dunia, termasuk guru saya, ayah saya, Abu Yaqi Al-Hajj Abdullah Ya'qub. Mudah-mudahan para alim ulama yang telah meninggal dunia Allah jadikan raudhah, alam kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan kita yang mengaji dengan kitab-kitab para alim ulama, semoga ngajinya kita kemudian mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke. Tadi Ustaz Irfan sudah menyampaikan di awal bahwa pada
Pagi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin bab 45. Bab ziarah ahlil khair, yakni bab tentang ziarah. Kalau di dalam buku-buku terjemahan biasanya tulisnya ziarah atau berkunjung atau mampir, silaturahim. Kalau kemarin kita bahas silaturahim ke orang tua, ke keluarga, kerabat, ke sahabat-sahabatnya orang tua kita, gitu, sahabat-sahabatnya istri kita. Pokoknya yang berkaitan silaturahimnya, ziarahnya, berkunjungnya kepada orang-orang terdekat kita. Maka di episode ke-45 ini, yang dikunjungi tidak hanya keluarga saja, gitu. Tidak ke mertua saja, ke ipar saja, atau yang kandung saja. Atau kemarin kita bahas orang-orang miskin kan ya, orang-orang fakir dan lain-lain. Ada juga perintah Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kita ziarah juga, berkunjung juga, bersilaturahim juga kepada siapa? Ahlil khair, kepada para ahli kebaikan, orang-orang yang senantiasa menebar kebaikan. Bisa ulama, bisa orang-orang dermawan, bisa penguasa yang baik, dan lain-lain. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Dalilul Falihin itu dijelaskan. Ya, tasawwuqan ilaihim. Maksudnya apa berkunjung kepada mereka? Karena ada nilai-nilai kerinduan yang ada dalam diri kita. Jadi bukan sekedar mampir lalu kemudian ngopi-ngopi gak jelas gitu. Ya. Jadi berkunjungnya betul-betul berkunjung. Kenapa? Karena kita rindu untuk berjumpa dengannya gitu. Ya. Nah, di sini juga dalam kitab Dalilul Falihin disebutkan siapa saja yang termasuk ahli kebaikan lainnya adalah Hizbullah al-munqati'una ilaihi allaizuna bihil haizun li syarafil ilmi wal amali bihi ma'al ikhlasi fihi. Ahli kebaikan di sini, ahlul khair di sini juga adalah orang-orang yang memang harus kita muliakan karena wawasan keilmuannya yang luas, dan tidak hanya beliau memiliki keilmuan yang luas atau para alim ulama, tapi juga mengamalkan ilmunya. Ketika ia mengajarkan fikih tentang sholatnya dia pun baik gitu. Ketika mengajarkan ilmu akidah, akidahnya cakep. Atau ilmu-ilmu lainnya yang sifatnya bisa kita katakan ilmu eksakta misalkan. Atau wawasan lainnya misalkan dalam hal sosiologi, atau dalam ilmu politiknya bagus ya. Tapi politiknya politik yang baik, bukan politik yang busuk kan gitu. Li syarafil ilmi wal amali bihi ma'al ikhlas fihi. Dan yang kita tahu nih orangnya kayaknya ikhlas. Dia sebagai pengusaha yang ikhlas, tidak pengusaha yang maruk, yang ingin selalu mendapatkan keuntungan, tapi di sisi lain juga misalkan boros hidupnya, ya, dan lain-lain ya, atau pelit dan lain-lain. Tapi dia adalah misalkan seorang ahli politik, tapi politiknya baik, santun, tidak menjatuhkan lawannya dan secara brutal dan lain-lain. Atau ia sebagai pengurus RT misalnya juga,
pengurus RW bisa juga, lurah, camat, wali kota dan seterusnya, nggak apa-apa, mampir. Selama beliau-beliau ini bukan sosok-sosok penguasa yang zalim, yang senantiasa menebar kebaikan. Yang ini yang kita cari, dan itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Bahkan di kitab Dalil Falihin dikatakan ini bagian dari man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Gitu. Ya. Apa itu kaitannya? Yang barang siapa yang menyerupai sekelompok manusia, ya, seorang kaum, maka ia bagian darinya. Ya, kita mendekat kepada orang-orang baik dalam rangka itu juga, agar mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang baik gitu, karena merapatnya kepada orang-orang yang baik. Ya. Namun ada beberapa prinsip ketika kita berkunjung kepada orang-orang yang baik ini. Ya. Di antara beberapa prinsip nanti kita akan sebutkan dalam kitab ini. Ya. Di antaranya adalah kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, amatanallah ala mahabbatihim. Semoga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedang mencintai mereka. Ini ada anjurannya seperti itu. Bahkan wa hasyarna kadzalika fi, dan juga nanti kelak di yaumil akhirah kita berharap Allah membangkitkan kita bersama mereka. Maka dulu saya waktu masih kecil tuh sering diajak silaturahim sama almarhum ayah saya. Silaturahim kemana? Ke para kiai, ke para habaib, para alim ulama, pimpinan-pimpinan pesantren. Nyempetin dia tuh silaturahim. Begitupun tidak jarang orang-orang yang datang ke rumah silaturahim, ke rumah orang tua saya. Sampai sekarang karena ibu saya masih ada, hampir setiap hari ada aja tamu datang tuh. Karena memang ada anjurannya, ada perintahnya, gitu. Nah, seperti itu, ya. Wa mujalasatihim juga ada mujalasahnya di sini. Ya. Duduk-duduk dengan mereka atau membersamai orang-orang yang baik gitu. Mujalasah. Nah, ini di sini saya coba kasih notes ya di sini. Ketika kita berada di tengah-tengah mereka, di tengah orang-orang baik, ada prinsip lainnya. Prinsip lainnya adalah apa? Liyahfaz. Kita harus menjaga apa? Menjaga diri kita. Kalau bersama orang-orang baik, itu harus jaga diri. Hati-hati. Kita harus tahu nih, apa yang beliau tidak sukai dan apa yang beliau sukai gitu. Kalau yang disukai duren, bawain duren. Itu bagus itu. Jangan beliau lagi asam urat dibawain duren. Itu. Jadi memang harus ada yang kita tahu gitu. Beliau nggak ngerokok, jangan ngerokok di depannya. Etikanya begitu, ada prinsipnya. Nah, ini ulama udah ngajarin gitu. Cuman kadang-kadang ya gitu ya. Ente kadang-kadang gitu ya. Udah tahu tuan rumahnya nggak ngerokok, main ke rumahnya ngerokok di situ. Kalau tuan rumahnya, ulamanya ini atau orang baik ini perokok, bolehlah. Tapi kalau beliau nggak merokok, sebaiknya kita tahan diri yang merokok tuh, tahan diri.
karena ada hal yang harus kita jaga. Kecuali Sohibul baitnya memang dikenal sebagai orang yang terbuka. Ente ngerokok, udah ngerokok aja nggak apa-apa, santai aja. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi lihat-lihat kondisinya tuh, ya. Nah, hal lainnya adalah selain kita pandai menjaga diri, lalu melihat kondisi, misalkan beliau sudah lelah. Dilihat, wah beliau kayaknya lelah nih, jangan lama-lama lah namunya gitu. Kadang-kadang udah malam namu, udah waktunya istirahat, udah tahu jadwalnya beliau padat, diajak ngobrol ngalor ngidul kanan kiri, lah tuan rumah masa mau ngusir, ya. Nah itu harus lihat kondisi juga. Nah, jadi harus apa di sini? Wa yura'i fi dzalikal adab. Jadi harus memperhatikan adab. Kadang-kadang orang baik memang begitu. Datang ke rumah beliau langsung, silakan, anggap saja rumah sendiri, tapi tetap harus jaga adab. Mentang-mentang dia suruh anggap rumah sendiri, wah nggak karu-karuan kelakuannya, ya, ngeberantakin rumah, ya. Yang enak kalau misalkan kita bertamu biasa, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau yang kita niatkan ini bertamunya kepada ahlil khair, orang-orang baik, ya jangan terlalu ngeberantakin. Kalau memang dibukain makanan sebelum kita pamit, kita rapiin gitu. Meskipun orang baik selalu begini, udah nggak usah, santai aja. Tetap jaga adab, kata ulama tuh, ya. Dan ketika kita berada di tengah-tengah orang baik, misalkan ia sedang kurang sehat, ya lakukan hal-hal baik yang bisa kita lakukan, mendoakan. Atau misalkan kita datang ke orang baik, lalu beliau dalam keadaan terancam, misalkan masalah ekonomi, dibantu, ya, dibantu. Kalau misalkan beliau, kita lagi namu, tahu-tahu datang preman, kita belain. Begitu kata para ulama, ya. Jika ada sesuatu yang di sini dikatakan al-khawatir, minal khawatir. Khawatir itu bahasa Arab, ya. Jadi bahasa Indonesia apa artinya? Khawatir, ya. Dari hal-hal yang mengkhawatirkan, dari hal-hal yang bisa membahayakan. Nah, itu kita jaga tuh. Ya, wa mujalasatihim. Dan juga selain duduk bareng, mengunjungi, duduk bareng dengan orang-orang baik, juga wasuhbatihim, suhbah. Itu berkawan, membersamai gitu. Ya, kalau kita ada sebuah pertemuan, bertemu, wah ada beliau nih, min ahlil khair nih, ya, komunikasi, minta nomor WA gitu, ya, berkawan baik dengan orang-orang baik gitu. Wa mahabbatihim, juga mencintai mereka, ya. Mencintai ini ada cirinya kan, orang yang mencintai itu kan ada cirinya, ya. Ini kan kalau yang belum berkeluarga nih, waktu mencintai calonnya apa yang dilakukan tuh? Ngejar-ngejar kan, biasanya gitu. Cowok biasanya ngejar biar dapat gitu. Samperin orang tuanya kan sama ngejar juga tuh. Samperin teman dekatnya, ya, dan lain-lain, ya, mengejar cintanya. Ya sama, kalau kita mencintai orang-orang baik, maka kita kejar cintanya gitu, biar dia suka sama kita. Biar dia juga beliau dari dirinya itu muncul rasa cinta ke kita gitu. Jadi kalau sudah saling mencintai, tahabbani fillah,
saling mencintai karena Allah, enak tuh. Ya. Begitu. Saya agak batuk karena memang sudah beberapa hari ini berangkat sebelum subuh, pulang malam, berangkat subuh semua. Semalam acara baru kelar jam berapa Setirpan? Setirpan WA. Belum selesai acara. Saya baru kirim filenya jam 12:30 baru kirim malam. 12:30 baru kegiatan, baru selesai jam 1. Syukran Pak Evan. Jam 1 baru tidur semalam. Ya, jam 1 baru tidur, ada kegiatan LDK. Aduh. Jam 3:30 udah bangun. Dapat kabar jalanan sana lagi dicor. Muter sono. Kalau bawa mobil jalan sempit, dan naik motor dah. Nah, jadi agak-agak batuk. Bismillah. Lalu apa selanjutnya, hal lainnya? Wa talabi ziyaratihim wa du'aihim. Setelah kita berkunjung, setelah kita berkawan, setelah kita membersamai orang-orang baik, enggak apa-apa kita bilang begini, "Tat, mampirnya ke rumah aneh," gitu. Itu bukan basa-basi. Ini udah diajarin sama ulama nih, ratusan tahun yang lalu. Mampir Tat ke rumah aneh gitu. Ya, atau ke penguasa misalkan Pak RW, RW-nya baik. Pak RW mampir ke rumah aneh siapin dah, mau apaan? Ya gitu. Pak RW suka durian, aneh siapin dah durian. ngopi durian dah gitu. Ya. Kita berkawan karib dengan lurahnya kita kenal baik misalkan. Pak Lurah, kalau ada waktu mampir ke tempat saya. Pak Lurah suka apaan? Nah, kita tahu nih, wah demennya makan gurame. Tar siapin. Nah, gitu. Apa-apa. Ya, begitu. Wa du'aihim, juga berharap doanya, enggak apa-apa. Ini kadang-kadang mohon maaf nih. Saya kan kalau di mobil tuh radio Islam itu chat. Kalau lagi iklan ganti lagi yang lain, ya. Kalau pergi, ya. Yang menemani saya lebih sering radio gitu. Karena kalau yang lain kadang-kadang pala tidur, istri saya tidur, anak saya tidur. Kita bawa mobil biar seger, dengerin radio sambil dengerin ceramah atau ngaji. Sekitar 2 hari yang lalu saya dengar gini, buat apa kita minta doa kepada orang lain? Minta aja langsung ke Allah. Ini ngajinya belum khatam yang kayak begitu. Aduh, kacau nih, ngomong di radio didengar oleh banyak orang di mana-mana. Tapi saya sering dengerin juga, tetap aja saya dengerin. Sebagai ini ya, oh ternyata ada juga ustadz yang ngomong gitu. Belum jauh tuh ngopinya tuh, ngajinya belum khatam. Ada anjurannya, ntar kita ketemu ayat dan hadisnya, ada. Minta doa, doain aneh Tat ya gitu. Atau Tat, anak saya nih, doain ya biar jadi anak soleh gitu. Itu ada anjurannya dalam Al-Quran dan hadis, ada. Jadi bukan sekedar basa-basi, memang ada. Nah ini tulisannya pakai bahasa Arab. Ini tulis ulama itu. Wa talabi ziyaratihim wa du'ahihim. Kenapa kok saya berbeda pendapat dengan ulama yang bilang atau ustadz yang bilang nggak perlulah minta doa ke orang lain, minta aja langsung ke Allah. Allah itu kan dekat dan lain-lain ya. Misalkan beliau ngomong begitu. Karena saya patokannya sanad ilmu saya kitab. Kenapa? Ya. Li'annahu aqrabu ilal ijabah, tuh dikatakan di sini. Li'annahu aqrabu ilal ijabah wa arja ilal khusul. Karena orang-orang baik itu, entah itu beliau sebagai ulama atau sebagai pemerintah yang baik, pokoknya prinsipnya orang baik lah, atau dermawan, dia baik banget orangnya. Karena orang-orang yang seperti itu doanya lebih cepat dijabah sama Allah, kata ulama. Lebih cepat nyampainya, wa arja ilal khusul.
dibanding orang yang bukan orang baik gitu. Kalau orang baik itu doanya mustajab gitu. Nah, jadi memang sudah dianjurkan di dalam Islam. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Ya. Dan itu sudah diajarkan oleh para ulama. Oke. Lalu apa selanjutnya selain kita berziarah, bersahabat, berada di majelis para orang-orang baik, lalu mengajak beliau-beliau untuk berziarah ke tempat kita dan minta doa dari para orang-orang baik itu. Dan dalam tema kita selanjutnya adalah wa ziyaratil mawadi'il fadilah. Dan kita juga dianjurkan untuk berkunjung ke tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Tidak hanya ke orang-orang baik, ke tempat-tempat orang baik kita juga dianjurkan untuk mengunjungi. Ini maaf ya, ada mungkin di antara kita yang nggak suka melihat ada teman kita atau saudara kita yang suka ziarah. Mau ziarah kemana? Ke Cirebon. Ziarah kemana? Ke Banten lama. Bahkan kadang saya dengerin tuh kalau di radio tuh atau di mana gitu, ada yang bilang, wah ini sesat, wah nggak bener. Ini ngajinya belum hatam. Ini kitab ditulis ratusan tahun yang lalu, dikaji oleh para ulama. Di Saudi pun dikaji kitab ini, kan ada. Karena ngajinya belum hatam, jadi nyalain tuh orang yang suka ziarah. Itu ada anjurannya. Kalau ente nggak mau ziarah, nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan sesat-sesatin mereka. Jangan bilang ini salah, biarin. Ini penting. Karena apa? Karena memang ada anjurannya. Ziyaratil mawadi. Mawadi itu tempat-tempat al-fadilah yang memiliki keutamaan. Apa di sini dikatakan? Bisa bikauniha masajidan, bisa berupa masjid-masjid. Saya termasuk orang yang tidak mempermasalahkan orang yang datang ke at-Tauhir. Silakan. Ke masjid. Asalkan jangan maksiat di situ gitu. Ke Kubah Emas silakan. Ke Masjid Agung mana silakan. Karena memang ada anjurannya. Atau selain masjid bisa juga berupa maksuratin anin nabi, ke tempat-tempat yang bernilai sejarah Nabi. Tidak hanya sejarah Nabi Muhammad SAW, bisa ke tempat-tempat sejarah lainnya, banyak kan? Ya, ke makam ini, ke makam itu, ya, yang disangkakan, wah ini adalah jejak napak tilas, kalau biasa kita sebutnya napak tilas Nabi Musa gitu, napak tilas daerah ini dan lain-lain. Awan ahadi minas sahabah, atau napak tilas dari sahabat-sahabat Rasul. Wah ini nih makamnya Ibnu Mas'ud nih gitu. Oh ini Ibnu Abbas nih. Oh napak tilas orang-orang salih gitu. Nggak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Atau ke tempat-tempat napak tilas kita, ke tempat-tempat ibadah al-auliya was-solihin, atau yang kita kenal ulama besar, kayak di Keramat Empang situ Bogor. Kan ada tuh, banyak nggak tuh orang yang suka datang ke Keramat Empang? Iya kan? Kalau yang nggak suka ziarah, ya udah jangan ngusik. Kadang-kadang ada orang yang ngajinya belum khatam, wah apain tuh Keramat Empang pada doa di situ? Ada anjurannya dalam Al-Quran dan hadis, ada. Ya, ada. Yang penting di sana jangan maksiat. Apa bentuk kemaksiatan? Ya kadang-kadang ada yang berlebihan kan gitu. Yang berlebihan ini yang jangan. Tapi kalau ziarahnya ke sana, ke tempat-tempat orang saleh, ke tempat wali-waliullah, di tempat beliau-beliau itu berdakwah di sana, nggak apa-apa. Yang penting jangan melakukan kemaksiatan di sana. Apa contohnya? Lagi judi, belum keluar nih nomor togel,
Datang ke makam waliullah minta petunjuk, yang begini yang nggak boleh. Ya, paham ya? Nah, jadi nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Ini ulama yang bicara, bukan saya, tapi ulama. Jadi mendatangi orang-orang saleh itu memang dianjurkan, dan mendatangi tempat-tempat napak tilas, tempat-tempat yang pernah berada orang-orang saleh di situ beribadah, bermunajat dan lain-lain. Lalu kemudian kita datangi ke situ, boleh. Yang penting jangan maksiat di situ. Ya, yang penting jangan maksiat di situ. Nah, itu prinsipnya. Maka kalau misalkan antum yang haji atau umroh, pernah nggak ke Jabal Rahmah? Iya kan? Itu kan gunung. Kenapa para jamaah haji, jamaah umroh pada mampir ke Jabal Rahmah? Ada ikan napak tilas Nabi Adam dan Hawa. Biasanya Tur Siti ngajak kemana? Ke Taif. Itu isinya apa? Taif. Ya kan? Lalu ke kuburan-kuburan ya. Itu kan biasa ke kuburan-kuburan yang ada di dekat Masjid Nabawi itu ada. Ya, atau ke makam para syuhada yang ada di Uhud, korban-korban Uhud. Datang kita, itu kan sama aja, itu kan kuburan-kuburan juga. Jadi jangan kemudian terpikirkan oleh kita misalkan, ngapain ziarah kubur lu? Waktu lagi umroh haji kita ziarah itu, ziarah ke makam Rasulullah gitu kan, zaman ziarah ke makam sahabat. Jadi prinsipnya gitu, Pak. Banyak di antara kita yang mudah sekali menyalahkan orang lain karena mungkin ngajinya belum khatam. Ya, dan itu banyak sering. Itu disiarkan di radio. Waduh, kadang-kadang saya begini, tapi dengerin saya seneng gitu. Waduh, kaberes nih, jadi bahan kajian. Gitu. Nanti saya perlu sampaikan di masyarakat. Karena mereka punya akses sedemikian rupa menebarkan dakwahnya, tapi dakwahnya yang tidak menurut saya tidak bijaksana sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Nah, ini kita harus hati-hati. Kalau tidak setuju, tidak laksanakan, silakan. Tapi jangan sampai menyalahkan, karena ini adalah hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Ini hal-hal yang debatable istilahnya, hal-hal yang ikhtilaf ulama. Tapi Imam An-Nawawi sudah mengatakan ini sebagai judul tema bab 45. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini dikaji oleh semua kalangan, di Madinah, Makkah, ya, di Mesir, di Indonesia, di Maroko yang kemarin nggak jadi masuk final, ya, dan lain-lain itu ya, di negara-negara Islam. Baik. Di antaranya apa? Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ziarah, berkunjung, bersahabat, berteman, dan lain-lain dengan orang-orang baik. Ini ayatnya panjang, di surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 66. Nah, imam kita kayaknya hafal nih. Ya. Yakni ini kan kisah Nabi Musa sebenarnya. Jadi di kitab Riyadhus Shalihin ini hanya disingkat Al-Kahfi dari ayat wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba sampai ujung ayat dari 66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Ini kan kisah antara Nabi Musa dengan Khidir. Ya, jadi Nabi Musa yang sudah menjadi nabi, sudah menjadi rasul, tetap mendekat kepada ahlul khair karena Khidir ini dianggap sebagai orang baik di mata Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa banyak belajar dari Khidir. Padahal beliau sudah nabi, sudah Rasulullah, kita apa? Bahkan kalau kita baca kisahnya nih di surah Al-Kahfi ini, itu kan Nabi Musa berangkat bareng sama pelayannya kan gitu ya. Ya, sama pelayannya itu. Ya. Lalu pelayannya ini bawa ikan. Dibaca nih di ayat Al-Qur'annya, bawa ikan. Lalu
sudah perjalanan jauh, pokoknya kita jangan berhenti sampai dengan Majma'a Bahraini. Itu Majma'al Bahrain itu ada pertemuan dua sungai. Ya, dan itu dibuktikan oleh para ahli geologi atau ahli ilmu alam. Ada itu Majma'al Bahrain, pertemuan dua sungai. Pokoknya kalau kita belum ketemu ke situ jangan berhenti gitu. Sampai kemudian karena sudah lelah diminta ke pelayannya, buka perbekalan kita. Lalu pelayannya bilang gini, maaf ya, kalau bahasa kita, maaf tuanku, tadi ikannya hidup lagi. Perbekalan yang harus jadi makan, ikannya hidup lagi. Saya mau kasih tahu tapi nggak enak, gitu kata pembantunya, pelayannya, nggak enak karena jalan sedang serius berjalan. Oh kalau begitu balik lagi ke sana, karena itulah tujuan kita. Wah, balik lagi ke sana untuk bertemu siapa? Untuk bertemu Khidir. Karena Khidir ini berada di tempat-tempat tertentu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, artinya kita ambil kenapa kok Al-Imam An-Nawawi memasukkan ayat ini, yang sudah jadi nabi dan rasul saja mendekat kepada orang-orang baik, sampai kemudian ya itu kisahnya ada perahu tiba-tiba dibolongin gitu kan, ada anak kecil tiba-tiba dibunuh sama Khidir, ya ada tembok yang mau rubuh terus dibangun kembali. Buat orang-orang yang nggak nyampe ilmunya, apa-apaan nih orang kan gitu. Bahkan Nabi Musa rasul, loh kok protes tuh ke Khidir tuh, loh kok perahu dibolongin gitu. Karena beliau merasa saya nabi, saya rasul, nggak bener nih. Perahu kok dibolongin. Nah, padahal sebelumnya Khidir udah bilang ke Nabi Musa tuh, ente kalau ikut jalan sama aneh jangan banyak protes, kalau bahasa kita mah. Wah, karena ilmunya belum nyampe. Nabi Musa rasul, ilmunya belum nyampe, belum selevel sama Khidir gitu. Ada anak kecil dibunuh, apa-apaan anak kecil kok dibunuh, protes lagi gitu. Ada tembok mau rubuh dibangun kembali, oh ada apa, ilmunya belum nyampe begitu. Akhirnya baru dijelasin kenapa lobak di perahunya dibolongin gitu kan, karena di depan ada penguasa dan ini yang pemilik perahunya adalah orang miskin, dan penguasa zalim ini akan merampas perahu-perahu yang baik. Kalau perahunya bolong nggak dirampas, makanya dibolongin sama Khidir. Oh gitu, baru tahu Nabi Musa. Terus anak kecil kenapa dibunuh? Wah, anak kecil tuh brengsek banget tuh. Padahal orang tuanya soleh gitu. Terus kenapa temboknya tuh yang mau rubuh? Oh, tembok itu milik seorang anak. Di dalam tembok itu ada harta peninggalan orang tuanya. Saya bangun kembali supaya nanti bisa diambil harta peninggalan orang tuanya kalau dia udah dewasa. Kalau dia masih kecil tadi ambil orang, kan gitu. Karena Nabi Musa belum nyampe ilmunya, maka bersuzon, buruk sangka kepada Khidir. Nah, makanya kita jangan begitu. Hati-hati tuh. Karena orang-orang baik tuh kadang dibukakan wawasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukasyafah kalau dalam bahasa ininya. Hati-hati tuh. Lalu kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar ketika bersama dengan orang-orang yang senantiasa apa? Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Seorang hamba Allah yang memang senantiasa mendakwahkan Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala baik pagi, sore, ya, enggak kenal waktu, enggak kenal lelah. Isinya dakwah terus hidup ya. Kita harus sabar bersama beliau. Jangan kemudian kita buruk sangka. Enggak boleh. Kenapa? Karena beliau-beliau ini, orang-orang baik ini, min ahlil khair ini, sudah mempersembahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ditanya nih sama jamaah, Ustaz, saya nggak suka tuh sama Ustaz itu. Kenapa memang? Apa itu Ustaz, kok pasang tarif katanya?
hati-hati ente ngomong kayak begitu, Anda bilang gitu. Emang kenapa? Ente nggak tahu ya, ente ilmu belum nyampe nih, Anda bilang. Kenapa emang Ustaz? Ente nggak tahu, dia itu punya anak asuh yatim jumlahnya ratusan. Anda bilang gitu, saya bilang gitu. Oh, saya kenal dengan beliau. Terus, lah siapa yang mau ngasih makan anak yatim kalau nggak beliau? Beliau yang tanggung. Semakan, baju dan lain-lain. Jadi jangan suzon sama orang baik. Kita nggak tahu itu. Ada ustadz terima amplop lah. Ustadznya juga kan punya kegiatan yang lain, menyantuni janda misalnya. Ya ada tuh. Abang saya tuh setiap bulan 350 janda disantunin kan gitu. Jangan suzon, nih dapat WA lagi, lagi ini kan gitu. Abang saya memang modelnya begitu. Bahasa kasarnya nggak tahu malu, tapi nggak apa-apa. Karena punya puluhan orang yang yatim, punya ratusan tetangga-tetangga yang jompo. Kalau nggak dijapriin orang-orang yang itu, yang punya harta, nggak pada sedekah kan gitu. Jadi kita diminta bersabar, kata Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru pada Allah. Karena banyak yang bertingkah aneh. Orang tuh kalau sudah mahabbah ke Allah banyak yang bertingkah aneh. Dan itu kadang beliau-beliau itu merahasiakan permasalahannya dan lain-lain. Tapi memang terlihat aneh. Tapi kita harus sabar. Jangan kayak Nabi Musa tuh yang protes terus ke Khidir. Tapi itu kan teguran dari Allah. Ya untuk kita sebenarnya. Dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu kan untuk kita ambil hikmahnya. Yang kemudian Nabi Musa pun menjadi ahli hikmah. Kan begitu, belajar dari Khidir. Ada hadis ini. Ada sahabah namanya Ummi Aiman. Ya, ini namanya Ummu Aiman. Lalu kemudian Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab, ba'da wafati Rasulillah, setelah Rasulullah wafat. Kata Abu Bakar, kita silaturahim yuk, main ke tempatnya Ummu Aiman. Kenapa kok begitu? Karena Rasulullah ketika hidup, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yazuruha. Karena Rasulullah dulu berkunjung ke tempatnya Ummu Aiman. Berarti Ummu Aiman adalah orang baik. Rasulullah saja mengunjunginya. Masa kita kagak gitu. Jadi ngajak Abu Bakar, ngajak Umar. Sono yuk ke Ummu Aiman. Padahal Ummu Aiman itu orang biasa-biasa saja di sekitarnya. Tapi beliau adalah orang baik. Bahkan ketika Abu Bakar berkunjung bersama Umar bin Khattab ke Ummu Aiman, menangis Ummu Aiman tuh. Kenapa menangis? Menangisi apa yang ditangisi coba? Yang ditangisi adalah bukan hanya karena Rasulullah sudah meninggal dunia, tapi yang ditangisi adalah wahyu Allah sudah terhenti. Sehingga petunjuk-petunjuk yang kita harapkan kata Ummu Aiman, wah terhenti pula. Abu Bakar, Umar ikut menangis saat itu. Ya. Berarti memang faja'ala yabkiyani ma'aha, kan? Maka kemudian Abu Bakar dan Umar ikut nangis bersama Ummu Aiman. Tuh. Insyaallah. Apalagi di sini. Tuh, ada hadis dari Abi Hurairah yang menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryati ukhra. Kalau ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di daerah, di wilayah, di kampung sebelah. Kalau kita sebut kampung di sini yang nggak jauh, yang jauh gitu maksudnya. Ya. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Tuh dikasih tugas tuh malaikat tuh. Ya, dikasih tugas, dinaungi
Dijaga oleh Allah. Kita mau pergi jauh nih, mengunjungi saudara kita di mana? Di Sumatera misalkan, yang di Sumatera rumahnya, atau ke Jawa Timur atau kemana, dijaga oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah. Ya, begitu. Kenapa? Uridu akhon li fi hadhil qaryah. Kalau ditanya itu, mereka itu kalau ditanya, ya, kalau ditanya sama malaikat tuh, emang ente mau kemana gitu kan? Kan malaikat kan bisa berwujud manusia kan. Dalam hadis banyak disampaikan gitu. Ente mau kemana? Lalu orang itu menjawab, uridu. Gimana tadi jawabannya? Uridu akhon li fi hadhil qaryah. Ini di kampung ini saya ada saudara nih, saya mau bersilaturahim nih, mau berkunjung nih. Lalu ditanya lagi sama malaikat, ngetes tuh, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi. Emang ente ada maunya ya ke sini, mau ngapain? Mau minjem ya, minjem duit ya gitu kan. Biasanya kau berkunjung ke keluarga kalau ada masalah doang. Ya, mau minjem duit ya, ada masalah ya, ada apa ya? Enggak, qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Saya mencintainya karena Allah. Saya mengunjunginya karena Allah. Saya datang ke saudara saya karena Allah, nggak ada maksud lain. Tuh. Maka malaikat akan mengatakan gini, fa inni Rasulullah ilaika bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Maka dengan ini Allah mencintaimu karena sebab engkau mencintainya karena Allah. Luar biasa. Ini akibat silaturahim ke keluarga. Tuh. Bahkan di sini ada yang menjelaskan dalam hadis ini, akhon ini tidak berarti keluarga hanya dalam sebatas pertalian darah, enggak. Kalau saya sudah menganggap keluarga ke Pak Irfan misalkan, atau ke Pak Tri misalkan, atau ke yang lainnya, lalu saya mengunjunginya di tempat yang jauh, itu pun bagian dari hadis ini. Saya mencintai sahabat saya karena Allah, maka Allah akan mencintai kita karena sebab kita mencintainya karena Allah. Karena yang kita cintai ini adalah orang baik. Termasuk di dalamnya ketika kita mengunjungi orang sakit. Masih dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, man ada maridon au zara akhon lahu fillah. Kalau ada orang yang mengunjungi orang sakit, entah itu di rumah sakit, entah itu di rumahnya karena dia sakit, pokoknya dia datang ke orang lain, ya, fillah, semata-mata karena Allah, maka kita doain tuh orang yang kayak begitu, doanya begini, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Nah, itu kan redaksi Arabnya. Redaksi Indonesianya, kalau kita ketemu orang yang kayak gitu, doain yang baik aja gitu. Nah, kalau artinya di sini kan gini, engkau telah melakukan kebaikan dan baik pula lah perjalananmu, serta engkau dapat menduduki tempat dalam surga. Doain yang baik dah. Gitu. Ente dari mana? Ana habis kemarin tuh. Mana? Guru kita lagi sakit. Ana udah datengin tuh sana. Masya Allah, surga ente surga. Doainnya gitu. Ya, karena memang dianjurkan. Ya, yang kita kunjungi adalah orang baik. Udah jam 5:30. Oke, jam 5:35. Banyak hadisnya berkaitan dengan ini, filenya sudah saya kasihkan ke Pak Irfan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan, mungkin ada yang pernah dengar pepatah apa itu? Mendekati minyak wangi maka gimana pepatahnya tuh? Kalau kita
berteman dengan penjual minyak wangi dapat wanginya. Kalau berteman dengan pandai besi kena. Itu tahu nggak? Itu hadis sebenarnya, bukan pepatah. Hadisnya nih, ada nih. Itu hadis tuh. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama mislul jalis as-shalih wa jalisu. Permisalan kita bersama-sama duduk bareng sama orang-orang soleh dengan duduk bareng bersama-sama orang yang kagak soleh, yang kagak karu-karuan, kahamilil miski wa nafikhil kiri. Seperti kita ya berada dekat dengan orang yang wangi, minyak wisik. Minyak misik itu wanginya luar biasa. Wa nafikhil kiri, atau dekat dengan pandai besi. Perbandingannya tuh kalau dekat duduk bareng sama orang-orang soleh dengan orang yang tidak soleh. Fahamil misk imma ayyuhziyaka wa imma antad ta'af minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyiban. Karena ada kemungkinan ketika kita dekat dengan orang yang wangi atau penjual minyak wangi atau yang orang-orang yang wangi lah gitu. Ada 3 tuh kemungkinannya. Yang pertama, bisa jadi engkau membelinya. Bisa jadi juga engkau memperoleh wanginya, kan gitu. Jadi kebagian juga wanginya. Bisa jadi dikasih minyak wangi, kan gitu. Ya. Tapi kalau dekat sama nafikhul qir, kalau dekat sama orang yang pandai besi, yang tiup-tiup api bara untuk bikin pedang dan lain-lain, maka juga ada kemungkinan imma ayyukhriqa siyabaka, membakar pakaianmu karena kepercep api jadi bolong-bolong, wa imma antajida minhu rihan muntina'atan, atau ente kena baunya, bau nggak enak, bau bara atau bau badan dan seterusnya. Ini hadisnya ada. Jadi berkawan karib dengan orang solih, dapat kita kebaikannya. Berkawan dengan orang yang tidak solih, dapat keburukannya. Ayo tinggal pilih tuh, mau berkawan sama siapa, mau dekat sama siapa. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ada yang belum nikah di sini? Imam belum nikah. Ente kalau anak tanya mau nikah sama wanita yang seperti apa? 1. Hah? Yang? Terus 2. Ya. Ini Rasulullah loh yang ngomong nih ya. Tunkahul mar'a li arba. Biasanya orang menikahi wanita karena 4 hal. Kenapa? 5 liha hartanya. Ya. Lalu lihisab atau linasabiha atau apa tuh? Keturunannya, ya, anaknya kiai ini, anaknya ini orang baik nih kan gitu. Wali jamaliha, cantiknya. Wali diniha, atau karena kualitas agamanya keren, hafal Quran misalkan, ngerti ulumul fikih. Fasfat bijatidin taribat yadaka. Milih jodoh itu kan teman juga, teman hidup. Nemenin saat kita sadar ataupun saat tidak sadar. Lagi tidur ditemenin juga. Jadi jangan sembarangan pilih teman hidup, kan gitu. Jangan sembarangan pilih teman hidup. Cari yang baik-baik. Baik dari sisi hartanya, baik dari sisi rupanya, baik dari sisi keturunannya, baik dari sisi agama. Jadi memang harus cari orang baik. Gitu. Rasulullah nyuruh. Ya, jadi jangan salahkan kalau misalkan imam kita nyari, ente kenapa nikah sama dia? Hartanya banyak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin dengan hartanya itu jadi dermawan. Ente pilih istri yang cakep-cakep doang, nggak apa-apa. Emang salah? Boleh. Ya,
Mungkin dengan cantiknya istri kita jadi kita nggak selingkuh kan gitu. Iya nggak? Ente nikah sama anak pejabat nggak apa-apa. Jadi kita dekati ayahnya supaya ayahnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik. Jadi kita harus husnuzon sama orang. Kan gitu. Ini banyak nih ke bawahnya nih hadis-hadisnya. Ya. Ada pertanyaan? Oke. Ya. Mungkin gini ya. Mohon maaf nih Ustaz. Semua orang butuh pengalaman. Sama seperti Nabi Musa itu kan punya pengalaman kemudian yang menuntun ia untuk menjadi orang baik, berkawan dengan orang baik. Ya mohon maaf. Saya punya banyak kenalan yang terlalu membatasi pergaulan anaknya. Sehingga anaknya kuper, tidak punya jiwa sosial. Bahkan dengan anak tetangga itu nggak kenal dia tuh. Tetangganya nggak kenal siapa namanya. Gitu. Padahal tinggalnya dalam satu komplek topas misalkan. Karena orang tuanya terlalu overprotective. Kita harus menjaga anak kita, apalagi yang wanita. Tapi jangan overprotective sehingga ia tidak mendapatkan pengalaman hidup yang semestinya. Maka saya itu kadang kalau diajak sama orang tua itu mengunjungi orang-orang baik agar kemudian kita kenal nih orang baik itu punya anak tuh. Nah, berkawan sama dia. Di kelas pun demikian, guru-guru sering bilang begitu. Berkawan dengan yang baik dan lain-lain. Lalu bagaimana kita mengarahkannya? Begitu caranya. Kita ajak beliau berkunjung nih, anak kita ajak. Main ke sana yuk. Ajak main ke sana yuk. Temuin orang-orang baik, temuin orang baik. Nanti dia mendapatkan doa dari orang-orang baik, mendapatkan teman dari anaknya orang-orang baik dan seterusnya. Tapi memang kita pasti ngalamin yang namanya perjalanan spiritual kan gitu. Coba antum inget-inget waktu anak SD, pernah nggak bergaul sama orang yang tidak baik? Pernah kan? Lalu kemudian kita ambil pelajaran kan gitu. Saya waktu SD punya komplotan untuk anak-anak tengil dan lain-lain. Akhirnya lama-lama nggak bener nih saya di sana nih, nggak bener nih. Keluar dari circle yang gak jelas itu menuju ke kelompok yang baik-baik. Memang kadang-kadang kita butuh pengalaman hidup dan itulah yang menempa kita menjadi orang baik. Prinsipnya begini, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Tidak semua orang yang kita lihat buruk saat ini kemudian dia menjadi orang buruk selamanya. Ingat Khalid bin Walid, ingat Umar bin Khattab. Itu orang-orang brengsek itu ketika sebelum masuk Islam mau dibunuh Rasulullah, adiknya aja mau dibunuh kan. Umar bin Khattab itu kan saya akan begini orang yang masuk Islam, ayo diancam-ancamin semua orang yang mau masuk Islam, sampai ditegur sama sahabat, ente jangan gitulah. Kenapa emang? Ente ngebelain Muhammad? Kak, ente ngancem-ngancem orang. Ada ente urus sendiri. Emang kenapa? Ada ente juga udah masuk Islam. Marah kan dia. Mau dipuk, mau di ngancem. Tapi ujung-ujungnya kan masuk Islam. Kan gitu. Orang yang tidak baik saat ini bisa jadi menjadi orang baik di masa depan. Maka kami itu diajarkan para santri itu untuk mewarnai keluarga dan masyarakat. Jangan sampai terwarnai. Karena prinsipnya menjadi santri itu kan mendalami tafaqquh fid din. Setelah bertafaqquh fid din, tidak hanya asik dengan dunianya sendiri, dia sibuk dirinya sendiri, enggak. Tapi waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim. Balik ke kampung masing-masing, memberikan pencerahan di tengah masyarakat, gitu. Ya. Tapi bukan berarti kita jauhi sejauh-jauhnya orang-orang ahli maksiat. Kalau mentalnya sudah kuat, keilmuannya sudah cukup, datangi, dakwahi, kan gitu. Prinsipnya. Jadi mendekat kepada orang-orang yang tidak baik dalam rangka
dakwah. Gitu Ustaz mungkin ya. Tapi kalau mental belum kuat, ilmu belum cukup, jangan coba-coba. Yang ada kita malah nyungsep ke situ kan, ikut-ikut yang tidak baik. Auzubillahi min dzalik. Baik. Sekarang sudah jam 6 kurang seperempat ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaah dan barokah. Jadi tema kita pada pagi ini adalah apa? Kita dianjurkan untuk bersilaturahim, berkunjung. Kalau tema-tema sebelumnya kepada orang-orang fakir, miskin, pada orang tua, pada keluarga, pada kerabatnya istri, teman-temannya istri, teman-temannya orang tua kita yang sudah meninggal dunia kita datengin, kita kunjungin. Di bab ke-45 ini kita juga datengin orang-orang min ahlil khair, orang-orang baik, duduk membersamai mereka, ya, bergaul dengan mereka, mencintai mereka. Bahkan kita ajak, Pak, main yuk ke rumah saya, minta doa dari mereka. Dan tidak hanya untuk yang hidup, tapi juga ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh orang-orang baik pun kita datangi. Ya. Jadi ini memang dianjurkan dalam Islam. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan benar, dengan baik dan benar, ya. Dan semoga apa yang kita lakukan ini bernilai di mata Allah. Ya, bernilai sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.